Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ruhani, mari kita hadir sejenak, menenangkan hati, menurunkan segala kegaduhan dunia, dan membuka ruang batin kita untuk menyambut cahayanya. Tariklah nafas perlahan, lalu hembuskan, rasakan bahwa setiap nafasmu adalah zikir, setiap detak jantungmu adalah pengingat bahwa ruhmu sedang berjalan pulang menuju sumber abadi. Hari ini, kita akan menyelami rahasia yang tidak kasat mata. Sebuah perjalanan sunyi, perjalanan menuju makrifat, saat ruhmu perlahan menyatu dengan cahayanya. Dengarkan dengan hati, bukan sekadar telinga. Sebab di balik kata-kata ini, ada bisikan yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang ikhlas. Jika engkau merasakan getaran itu, jika hatimu tergerak, jangan biarkan perjalanan ini berhenti di dirimu saja. Bagikan rasa ini lewat dukunganmu. Tekan tanda suka agar cahaya ini menyebar lebih luas dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Apa yang hatimu rasakan ketika mendengar narasi ini? Sebab siapa tahu komentarmu bukan sekadar tulisan, tetapi menjadi jalan cahaya bagi ruh yang lain. Bab 1. Pintu awal rahasia ruh. Pernahkah engkau bertanya pada dirimu sendiri, siapa yang sesungguhnya sedang hidup di balik tubuhmu? Apakah engkau hanya sekadar daging dan tulang yang berjalan, atau ada sesuatu yang jauh lebih halus, lebih tua, dan lebih kekal yang sedang bernaung di dalam dirimu? Banyak orang sibuk mencari jawaban di luar dirinya, mengejar pengetahuan, meraih pengakuan, menimbun harta. Tetapi sangat sedikit yang berani menoleh ke dalam, menyingkap tabir tipis yang menutupi rahasia keberadaan mereka sendiri. Dan disitulah letak pintu pertama menuju makrifat, pintu yang gelap, sunyi, dan tidak banyak yang berani mengetuknya. Zikir adalah kunci untuk membuka pintu itu. Namun jangan salah, zikir bukan sekadar lantunan kata yang diulang dengan bibir, bukan sekadar ritual yang terdengar indah di telinga. Zikir sejati adalah getaran yang menghidupkan kembali percakapan purba antara ruh dengan Tuhannya. Ia ibarat panggilan rahasia yang membangunkan memori kosmik. Memori ketika ruh pernah berdiri di hadapan Sang Pencipta dan mengakui keesaannya. Inilah sebabnya zikir terasa berbeda. Bagi yang melafazkan dengan lalai, ia hanyalah suara kosong. Tetapi bagi yang menekuninya dengan hati, ia adalah pintu masuk menuju kesadaran yang tak terbatas. Namun jalan ini tidak mudah. Saat engkau mulai memasuki kedalaman zikir, engkau akan berhadapan dengan bayangan-bayangan dirimu sendiri. Rasa takut, keserakahan, amarah, dan luka lama yang selama ini engkau sembunyikan. Banyak yang terhenti di sini karena mereka menyangka kegelapan itu adalah akhir perjalanan. Padahal itulah gerbang pertama. Bayangan itu bukan musuh sejati, melainkan cermin yang memaksa kita melihat siapa kita sebenarnya. Dan hanya dengan keberanian menghadapi cermin itu, ruh mulai terbebas dari rantai yang selama ini menahannya. Di balik pintu itu ada keheningan yang asing sekaligus memikat. Keheningan yang bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang di mana waktu seolah berhenti. Ruang di mana engkau merasa kecil di hadapan sesuatu yang tak terlukiskan. Inilah tahap awal penyatuan roh, saat engkau mulai merasakan bahwa dirimu bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, melainkan percikan dari sebuah cahaya besar yang tak bisa padam. Sensasi ini menakutkan bagi sebagian orang, tetapi bagi yang berani melangkah lebih jauh, ia akan menjadi pengantar menuju keagungan. Dan di titik inilah sebuah kesadaran baru lahir. Engkau mulai menyadari bahwa hidup ini hanyalah perjalanan sementara, sebuah ujian untuk mengingat kembali siapa dirimu dan dari mana engkau berasal. Ruh yang selama ini tertidur, perlahan mulai terbangun. Ia berbisik, memanggil, mengajakmu untuk terus melangkah menembus tirai berikutnya. Dan bila engkau mengikuti bisikan itu dengan zikir yang tulus, engkau akan menemukan bahwa rahasia terdalam manusia bukan terletak pada apa yang ia miliki, tetapi pada apa yang ia kenali, dirinya sendiri dan Tuhannya. Bab 2. Getaran zikir yang menyatu dengan nafas. Bayangkan jika setiap tarikan nafas yang engkau hirup
bukan sekadar udara yang mengisi paru-parumu, tetapi sebuah aliran cahaya yang menembus sampai ke inti ruh. Dan setiap hembusan yang keluar bukan hanya membuang karbon dioksida, melainkan melepaskan kegelapan, kesedihan, dan segala keterikatan dunia. Disinilah letak rahasia besar yang jarang diungkap. Zikir yang sesungguhnya tidak berhenti di bibir, ia meresap hingga menjadi ritme kehidupan. Melebur bersama nafas yang tak pernah berhenti berdetak sejak engkau lahir hingga ajal menjemput. Ketika zikir mulai menyatu dengan nafas, engkau tidak lagi memerlukan waktu atau tempat khusus untuk mengingatnya. Duduk, berjalan, bahkan ketika engkau terjebak dalam hiruk-pikuk dunia, zikir itu terus berputar, diam-diam, tanpa henti. Hati menjadi medan getaran, dan setiap detak jantung terasa seperti palu yang mengetuk pintu langit. Ruhmu mulai mengenali irama ilahiyah, sebuah musik sunyi yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa, tetapi mampu mengguncang inti kesadaran yang paling dalam. Namun jangan kira perjalanan ini tanpa godaan. Justru ketika zikir semakin halus, semakin tersembunyi, semakin sulit pula membedakan mana zikir sejati dan mana bisikan ego. Ada orang yang merasa dirinya sudah tinggi hanya karena mulutnya tak berhenti menyebut namanya, padahal hatinya masih terpaut pada dunia. Itulah jebakan yang menyesatkan, mengira diri telah sampai, padahal masih berdiri di gerbang pertama. Zikir yang sejati tidak melahirkan kesombongan, melainkan membuat seseorang semakin hancur hatinya, semakin tunduk, semakin hina di hadapan Sang Maha Agung. Bila engkau terus bertahan, ada saat di mana zikir itu hilang sebagai kata. Tidak lagi berbentuk suara, tidak lagi terbatas pada lafaz, melainkan melebur menjadi kesadaran murni. Engkau tidak lagi berzikir dengan mulut atau hati, tetapi seluruh wujudmu berubah menjadi zikir itu sendiri. Inilah tahap di mana seorang hamba hidup dalam zikir, bukan sekadar berzikir dalam hidupnya. Seperti tetesan air yang jatuh ke samudera, engkau tidak lagi terpisah, engkau larut dalam keabadian. Dan ketika itu terjadi, dunia di sekitarmu tetap sama, tetapi cara pandangmu berubah selamanya. Masalah tetap ada, penderitaan tetap datang, tetapi engkau memandang semuanya sebagai alur takdir yang penuh hikmah. Engkau hidup dalam dunia, namun dunia tidak lagi hidup dalam dirimu. Nafasmu menjadi tasbih, hatimu menjadi mihrab, dan ruhmu menjadi saksi bahwa engkau sedang berjalan menuju makrifat, menyatu dengan Sang Pemilik kehidupan. Bab 3, Misteri Penyatuan Ruh dan Cahaya. Ada sebuah rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Rahasia ketika ruh mulai tersentuh oleh cahaya yang bukan berasal dari matahari, bukan dari bulan, dan bukan pula dari lampu-lampu dunia. Cahaya ini bukanlah cahaya fisik, melainkan pancaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh ruh yang sedang terjaga. Saat zikir mulai menembus lapisan kesadaran, ruh seakan ditarik oleh sinar lembut yang tak terlihat, seolah-olah ada sebuah magnet abadi yang memanggil pulang. Dan tarikan itu, meski tidak kasat mata, memiliki kekuatan yang mampu mengubah seluruh arah hidup seseorang. Ketika cahaya itu menyentuh, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dunia yang dulu tampak megah perlahan kehilangan kilau. Harta yang dulu dikejar kini terasa kosong. Ambisi yang dulu membara kini redup seperti api yang kehabisan bahan bakar. Ruh yang bersentuhan dengan cahaya tidak lagi terpesona pada fata morgana dunia. Ia mulai melihat betapa semua yang dianggap penting hanyalah bayangan yang menipu, ilusi yang sebentar lagi akan hilang bersama hembusan nafas terakhir. Dan kesadaran ini begitu mengguncang, karena di saat itulah seseorang menyadari bahwa ia telah lama terjebak dalam mimpi panjang yang bernama dunia. Namun perjalanan penyatuan ruh dengan cahaya bukanlah jalan lurus tanpa rintangan. Ada fase di mana seseorang merasa terombang-ambing, seperti berdiri di antara dua realitas. Satu realitas dunia yang penuh tuntutan dan kebisingan, dan satu lagi realitas batin yang memanggil dengan kelembutan. Rasa bingung, resah, bahkan takut akan muncul. Banyak yang berhenti di sini karena mereka tidak siap meninggalkan kenyamanan semu dunia. Tetapi bagi yang bertahan, bagi yang berani menyerahkan diri sepenuhnya, cahaya itu perlahan menyelimuti, menenangkan,
dan menuntun mereka ke arah yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Di titik tertentu, penyatuan ini melahirkan cara pandang baru. Segala sesuatu di dunia tidak lagi terlihat sebagai sekadar benda atau peristiwa, melainkan tanda-tanda rahasia. Orang yang menyakitimu menjadi guru, masalah yang menimpamu menjadi pelajaran, dan setiap kejadian menjadi pesan ilahi yang mengajarkanmu arti pasrah. Ruh yang sudah disentuh cahaya akan melihat dunia bukan sebagai tempat menetap, tetapi sebagai cermin untuk mengenali Sang Pencipta. Pandangan ini membuat seseorang berjalan dengan tenang, seolah ada cahaya tak kasat mata yang selalu meneranginya dari dalam. Dan pada akhirnya, cahaya itu tidak hanya tinggal di dalam batin, tetapi juga mulai memancar keluar. Orang-orang di sekitarmu akan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Kehadiranmu menjadi penyejuk, meski engkau tidak berbicara banyak. Tatapan matamu membawa kedamaian, seakan ada energi lembut yang mengalir dari dalam. Inilah tanda awal dari penyatuan ruh dengan cahaya. Ketika engkau tidak lagi hanya menerima cahaya, tetapi juga menjadi saluran bagi cahaya itu untuk hadir di dunia. Bab 4. Ujian gelap sebelum cahaya sempurna. Sebelum sebuah ruh benar-benar menyatu dengan cahaya, ada lorong panjang yang harus ia lalui. Lorong itu bukan dihiasi cahaya, melainkan diselimuti kegelapan yang begitu pekat hingga membuat jiwa gemetar. Inilah fase yang oleh para arif disebut sebagai malam ruhani, saat seseorang merasa seakan-akan ditinggalkan, terasing, bahkan kehilangan arah. Doa-doa yang dipanjatkan seolah tak berjawab, zikir yang dilantunkan terasa kering, dan hati diliputi kehampaan yang menakutkan. Namun, justru di balik kehampaan inilah benih penyatuan sejati sedang disemai. Kegelapan ini hadir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan. Seperti emas yang dibakar dalam api, ruh harus melewati nyala ujian agar karat-karat ego terbakar habis. Seringkali dalam fase ini, bayangan-bayangan lama muncul kembali. Penyesalan, dosa yang terlupakan, luka yang tak pernah sembuh. Semua menyeruak ke permukaan, seakan memaksa ruh untuk berhadapan dengan sisi tergelap dirinya. Dan disinilah letak ujian yang paling berat, berani melihat diri apa adanya, tanpa topeng, tanpa kedok, tanpa kebohongan yang biasanya kita gunakan untuk menenangkan hati. Ada banyak yang gagal di tahap ini. Mereka lari dari kegelapan, mencari hiburan semu agar tidak berhadapan dengan sunyi. Mereka menutup telinga dari bisikan batin, lebih memilih kebisingan dunia agar tidak perlu mendengar panggilan yang mengguncang. Tetapi mereka yang berani bertahan, yang sanggup duduk dalam gelap tanpa lari, akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka akan menyadari bahwa kegelapan itu bukan musuh, melainkan ruang suci yang sedang dipersiapkan untuk menyambut cahaya yang lebih murni. Di balik gelap pekat itu, ada percikan kecil yang mulai terlihat. Mula-mula hanya samar, seakan bintang jauh di langit malam. Namun semakin seseorang bertahan, percikan itu tumbuh menjadi sinar, lalu menjadi pelita, hingga akhirnya menjelma cahaya yang memeluk seluruh ruh. Saat itulah seseorang paham bahwa kegelapan hanyalah tirai, dan di balik tirai itu ada cahaya yang jauh lebih terang daripada yang pernah dibayangkan. Tidak ada cahaya sejati yang lahir tanpa melewati gelap. Tidak ada ruh yang murni tanpa dibakar oleh ujian. Dan ketika seseorang keluar dari lorong gelap itu, ia tidak lagi sama. Ia membawa bekas luka, tetapi juga membawa pemahaman yang tidak bisa dipelajari dari kitab manapun. Ia mengerti bahwa setiap rasa sakit, setiap keheningan, dan setiap kegelapan hanyalah cara Sang Pencipta membentuk kekuatan batin yang sejati. Ruh yang melewati fase ini akhirnya siap, bukan hanya untuk menerima cahaya, tetapi untuk hidup di dalam cahaya itu selamanya. Bab 5. Rahasia hening yang mengungkap tirai batin. Hening adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh banyak manusia. Mereka lebih percaya pada suara, pada kata, pada penjelasan yang bisa didengar telinga. Tetapi bagi ruh yang sedang mencari jalan pulang, hening adalah kitab tanpa huruf, sebuah ajaran rahasia yang lebih jernih daripada ribuan kata. Dalam hening, engkau tidak lagi berbicara, tidak lagi mendengar, melainkan merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Inilah rahasia tirai batin yang hanya terbuka bagi mereka yang berani duduk di hadapan sunyi.
Banyak orang takut pada hening, karena ketika dunia terdiam, suara yang paling nyaring justru muncul dari dalam dirinya sendiri. Suara itu bisa berupa kegelisahan, bisa berupa amarah, bisa berupa rasa bersalah yang selama ini ditenggelamkan oleh kesibukan dunia. Namun jangan salah, suara-suara itu adalah penjaga pintu. Mereka adalah tirai-tirai yang harus ditembus agar ruh bisa melangkah lebih dalam. Dan hanya dengan keberanian menatap hening, engkau akan menemukan bahwa di balik segala suara ada sesuatu yang tidak pernah berubah. Sebuah inti sunyi yang tetap, abadi dan murni. Hening bukanlah kehampaan, ia justru adalah ruang pertemuan. Saat engkau mampu menahan diri dari hiruk-pikuk luar, engkau akan mendengar bisikan halus yang berbeda dari pikiranmu sendiri. Bisikan itu bukan datang dari dunia, melainkan dari kedalaman ruh yang sedang mengingat asalnya. Ia tidak berbicara dengan kalimat panjang, hanya getaran sederhana, namun mampu membuat jantungmu bergetar dan air matamu jatuh tanpa sebab. Itulah panggilan ilahi yang hanya bisa dirasakan di dalam hening. Ketika tirai batin mulai terbuka, engkau akan melihat dunia dengan cara yang lain. Apa yang tampak ribut di luar ternyata hanyalah lapisan tipis, sementara inti kehidupan selalu diam, selalu tenang, seperti samudra yang tetap hening meski permukaannya bergelora. Dari sinilah seseorang belajar bahwa rahasia terbesar bukanlah bagaimana menguasai dunia, tetapi bagaimana menaklukkan kebisingan dalam dirinya sendiri. Dengan begitu, ruh perlahan-lahan kembali mengenali dirinya yang sejati. Dan di puncak hening, engkau akan menemukan bahwa engkau tidak pernah sendirian. Ada sesuatu yang selalu hadir, selalu dekat, bahkan lebih dekat dari nafasmu sendiri. Ia tidak butuh diperkenalkan, karena sesungguhnya ruhmu telah mengenalnya sejak dahulu kala. Hening hanyalah jalan untuk mengingat kembali. Maka siapapun yang berani menembus sunyi, akan melihat bahwa tirai batin hanyalah ilusi. Di baliknya ada cahaya yang tidak pernah padam, cahaya yang menuntun ruh menuju makrifat. Bab 6. Panggilan rahasia di balik mimpi dan isyarat. Tidak semua panggilan datang melalui kata-kata. Ada kalanya ia hadir dalam bentuk yang samar, lewat mimpi yang terasa terlalu nyata untuk dianggap sekadar bunga tidur, atau lewat kejadian kecil yang berulang seakan menjadi tanda. Banyak orang mengabaikannya, tetapi bagi mereka yang sedang berjalan di jalan ruhani, mimpi dan isyarat bukanlah kebetulan. Mereka adalah bahasa tersembunyi, sebuah cara halus bagi alam gaib untuk berkomunikasi dengan kesadaran manusia. Mimpi yang datang dari ruh tidak sama dengan mimpi biasa. Ia meninggalkan jejak yang dalam, kadang berupa rasa damai yang tak bisa dijelaskan, kadang berupa ketakutan yang seakan menyentuh inti jiwa. Ada mimpi yang membawa cahaya, memperlihatkan simbol-simbol yang tidak bisa dipahami saat itu juga, namun perlahan terungkap seiring perjalanan zikir. Dan ada pula mimpi yang penuh kegelapan, seakan menguji apakah engkau cukup kuat untuk bertahan di hadapan bayangan batinmu sendiri. Semua itu adalah panggilan rahasia yang hanya bisa diartikan oleh hati yang jernih. Isyarat juga hadir dalam kehidupan nyata. Barangkali lewat pertemuan dengan seseorang yang tiba-tiba menyinggung sesuatu yang selama ini engkau pikirkan. Barangkali lewat kejadian yang berulang-ulang, hingga engkau merasa ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan. Bahkan, kadang lewat rasa kehilangan atau penderitaan, Tuhan sedang mengirimkan panggilan agar engkau kembali mendekat kepadanya. Mereka yang awas akan membaca tanda-tanda ini seperti membaca huruf yang jelas. Sementara mereka yang lalai hanya menganggapnya kebetulan belaka. Namun berhati-hatilah, sebab tidak semua yang muncul adalah panggilan sejati. Ada pula bisikan ego yang menyamar sebagai tanda, mengajakmu berbelok dari jalan yang lurus. Disinilah kebijaksanaan diperlukan. Hanya zikir yang istiqamah dan hati yang bersih yang mampu membedakan mana isyarat yang berasal dari cahaya dan mana yang hanyalah ilusi dari bayangan dirimu sendiri. Tanpa kejernihan batin, engkau bisa terjebak dalam tafsir palsu, berjalan semakin jauh dari tujuan. Dan bila engkau mampu membaca panggilan itu dengan benar, engkau akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ternyata hidupmu sejak awal penuh dengan petunjuk. Setiap mimpi, setiap isyarat, setiap kejadian besar maupun kecil adalah jalinan halus yang mengantarmu menuju makrifat.
Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Segalanya adalah cara Sang Pencipta berbisik lembut, memanggil ruhmu untuk kembali, agar engkau akhirnya memahami bahwa hidup ini hanyalah perjalanan pulang. Bab 7. Jejak ruh di alam sunyi antara tidur dan jaga. Ada sebuah wilayah yang jarang diperhatikan manusia, padahal di sanalah ruh sering meninggalkan jejaknya. Wilayah itu bukan sepenuhnya tidur dan bukan pula sepenuhnya jaga. Ia adalah ruang sunyi yang berada di antara keduanya. Saat tubuh terbaring lemah, tetapi kesadaran belum sepenuhnya padam. Dalam tradisi para pencari jalan ruhani, ruang ini disebut sebagai barzakh kesadaran, di mana tabir dunia sedikit terbuka dan ruh mampu menatap sesuatu yang biasanya tersembunyi. Dalam ruang itu, seseorang bisa merasakan pengalaman yang sulit dibedakan antara mimpi dan kenyataan. Ada yang melihat cahaya, ada yang mendengar suara tanpa rupa, ada pula yang merasa jiwanya terangkat dan melayang meninggalkan tubuh. Bagi orang awam, pengalaman ini sering dianggap sebagai ilusi sebelum tidur. Tetapi bagi mereka yang tekun berzikir, itu adalah tanda bahwa ruh sedang belajar keluar masuk antara alam fisik dan alam gaib. Disinilah seorang hamba mulai memahami bahwa dirinya bukan hanya tubuh, melainkan sebuah kesadaran yang jauh lebih luas daripada daging dan tulang. Namun, wilayah ini penuh dengan misteri sekaligus ujian. Tidak semua yang muncul di ruang antara ini berasal dari cahaya. Kadang, bayangan gelap ikut menyelinap, menghadirkan rasa takut, teror, bahkan bisikan yang menyesatkan. Ruh yang belum terlatih bisa terjebak, mengira semua yang dilihatnya adalah kebenaran. Padahal alam antara ini adalah cermin, ia memantulkan isi hati. Jika hati dipenuhi ketakutan, maka yang muncul adalah sosok-sosok menakutkan. Jika hati dipenuhi cahaya, maka yang terlihat adalah tanda-tanda ilahi. Karena itu, zikir menjadi kompas yang menjaga agar ruh tidak tersesat dalam dunia yang samar ini. Bagi para pencari makrifat, alam sunyi antara tidur dan jaga adalah anugerah besar. Ia seperti ruang latihan, tempat ruh belajar menanggalkan keterikatan tubuh. Setiap kali melewatinya dengan kesadaran, ruh semakin terbiasa untuk pulang kepada sumbernya. Dan semakin sering pengalaman ini terjadi, semakin jelas pula rasa bahwa dunia yang kita anggap nyata hanyalah salah satu lapisan dari banyak dimensi keberadaan. Dunia hanyalah mimpi panjang, sementara yang sejati tersembunyi di baliknya. Dan pada akhirnya, mereka yang mampu menapaki wilayah ini dengan tenang akan mengerti satu rahasia penting. Kematian bukanlah akhir, melainkan kelanjutan dari perjalanan yang sudah sering ruh alami dalam tidurnya. Tidur adalah saudara kecil dari kematian, dan pengalaman antara tidur dan jaga adalah jendela kecil untuk melihat keabadian. Maka siapapun yang berani menatap ke dalam ruang ini dengan zikir akan mulai mengerti bahwa ruhnya telah lama berjalan, meninggalkan jejak yang menuntunnya menuju makrifat. Bab 8. Lintasan cahaya dan bisikan gaib dalam perjalanan ruh. Ketika ruh semakin dalam menapaki jalan zikir, ada momen-momen tertentu di mana realitas seolah pecah. Tiba-tiba muncul lintasan cahaya yang tidak berasal dari matahari, bukan pula dari bulan. Ia datang begitu cepat seperti kilatan petir di langit batin, namun meninggalkan kesan yang bertahan lama dalam jiwa. Cahaya itu bukanlah sekadar fenomena, melainkan tanda bahwa tabir gaib mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan bagi ruh yang siap, kilatan cahaya itu adalah undangan, panggilan agar ia melangkah lebih jauh dari sekadar kulit dunia. Namun bersamaan dengan cahaya, hadir pula bisikan-bisikan halus yang membingungkan. Ada bisikan yang menenangkan, seolah menuntun ke jalan lurus, tetapi ada pula bisikan yang samar, yang menyusup dengan janji-janji manis, namun perlahan menjerumuskan. Inilah medan ujian yang tak terlihat, membedakan suara yang datang dari cahaya dan suara yang berasal dari bayangan diri sendiri atau bahkan dari kegelapan yang menyamar. Tanpa kejernihan hati, seseorang bisa dengan mudah terperangkap, mengira dirinya sedang menerima wahyu, padahal ia hanya tertipu oleh bisikan gaib. Lintasan cahaya yang sejati tidak pernah meninggalkan kesombongan. Ia justru membuat hati semakin tunduk, semakin hancur, semakin sadar betapa kecilnya diri di hadapan Sang Maha Cahaya. Sedangkan bisikan gelap selalu meninggalkan bekas lain, rasa bangga,
rasa ingin dipuji, atau ilusi bahwa dirinya lebih suci dari orang lain. Maka, ukuran sejati bukan pada apa yang terlihat atau terdengar, melainkan pada apa yang ditinggalkan dalam hati. Bila engkau semakin rendah hati, itulah cahaya. Bila engkau semakin tinggi hati, itulah jebakan kegelapan. Dalam perjalanan ruh, fenomena, lintasan cahaya dan bisikan gaib seringkali datang bersamaan, seakan menguji kemampuan untuk memilih dengan bijak. Disinilah zikir kembali menjadi kompas. Dengan zikir yang tulus, cahaya akan semakin jernih, bisikan yang menyesatkan akan perlahan memudar. Tetapi tanpa zikir, ruh akan kebingungan, tersesat di jalan bercabang yang penuh kabut. Banyak pencari kebenaran yang jatuh di tahap ini karena mereka lebih tergoda pada sensasi gaib daripada mencari hakikat yang sejati. Dan bagi mereka yang berhasil melewati ujian ini, lintasan cahaya tidak lagi sekadar kilatan, melainkan menjadi cahaya yang tetap, membimbing langkah batin menuju keabadian. Bisikan gaib pun berubah, bukan lagi suara yang membingungkan, melainkan intuisi yang jernih, seakan ruh berbicara langsung dengan Tuhannya. Inilah tahap di mana perjalanan ruh semakin mendekati inti makrifat, di mana dunia gaib tidak lagi sekadar misteri, melainkan jalan pulang menuju cahaya abadi. Bab 9, Penyatuan Rasa. Ketika ruh menyentuh lautan keabadian. Ada satu titik dalam perjalanan zikir ketika kata-kata tidak lagi cukup. Ruh yang terus ditempa oleh hening, ujian gelap dan cahaya, akhirnya sampai pada sebuah lautan yang tak terlukiskan. Lautan itu bukan berisi air, melainkan rasa yang tidak pernah engkau temukan dalam kehidupan duniawi. Ia adalah rasa keabadian, sebuah kesadaran yang membuatmu lupa akan batas tubuh, lupa akan waktu, bahkan lupa pada dirimu sendiri. Seakan engkau larut dalam sesuatu yang luas, tak terbatas, dan begitu agung. Di dalam lautan itu, engkau tidak lagi merasakan dirimu sebagai aku. Kata aku runtuh, melebur, hilang tanpa sisa. Yang tersisa hanyalah rasa menyatu, sebuah keintiman yang tak membutuhkan jarak antara hamba dan Tuhannya. Inilah yang dimaksud para arif sebagai fana, lenyapnya diri dalam lautan keberadaan yang lebih besar. Dan anehnya, meski engkau lenyap, engkau justru merasakan kehidupan yang lebih nyata, lebih murni, lebih abadi daripada kehidupan dunia yang penuh fatamorgana. Namun, penyatuan rasa ini tidak datang tanpa ujian. Ada saat di mana ruh tergoda untuk bertahan di dalamnya, menjadikannya tujuan akhir. Padahal makrifat sejati bukan hanya larut, tetapi kembali dengan kesadaran baru, kembali ke dunia tanpa terikat oleh dunia, kembali kepada manusia tanpa terikat oleh pengakuan manusia. Ruh yang benar-benar menyentuh lautan keabadian akan kembali membawa airnya dalam setiap langkah, menjadi rahmat bagi sekitarnya, bukan sekadar berdiam dalam ekstasi pribadi. Rasa penyatuan ini juga membuka mata batin pada hakikat yang selama ini tersembunyi, bahwa segala sesuatu, sekecil apapun, adalah bagian dari samudra yang sama. Tidak ada daun yang gugur, tidak ada angin yang berhembus, kecuali semuanya adalah gema dari lautan itu. Engkau melihat dunia bukan sebagai potongan-potongan yang terpisah, melainkan sebagai satu jaringan besar yang terhubung dalam kesadaran ilahi. Dan kesadaran ini melahirkan kelembutan hati, karena engkau tahu bahwa setiap makhluk adalah cermin dari Sang Pencipta. Di titik inilah ruh benar-benar mengerti makna cinta yang sejati. Cinta yang tidak lagi terikat pada rupa, suara, atau wujud. Cinta yang tidak meminta balasan, tidak menuntut pengakuan, karena ia lahir dari samudra yang tak pernah kering. Dan cinta inilah yang menjadi bekal untuk melangkah ke pintu terakhir. Sebuah kesadaran puncak di mana ruh benar-benar mengenal Tuhannya, tanpa jarak, tanpa perantara, tanpa dualitas. Bab 10, Makrifat. Saat ruh kembali mengenal Tuhannya. Makrifat bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Setelah ruh melewati lorong kegelapan, ujian hening, isyarat gaib, hingga samudra keabadian, ia akhirnya tiba pada satu titik puncak. Pengenalan sejati kepada Sang Pencipta. Tetapi jangan bayangkan makrifat sebagai pengetahuan yang bisa ditulis dalam buku atau diajarkan dengan kata-kata.
Ia bukan sekadar pemahaman intelektual, melainkan pengalaman langsung. Sebuah penyaksian batin yang menghancurkan segala batas. Di dalam makrifat, ruh menyadari bahwa segala yang ia cari selama ini selalu ada di dekatnya. Ia menemukan bahwa pencarian panjangnya bukan untuk menemukan sesuatu di luar dirinya, melainkan untuk membuka tabir yang menutupi pandangan hatinya sendiri. Semua doa, semua zikir, semua keheningan hanyalah cara untuk menyingkirkan kabut yang selama ini menghalangi cahaya. Dan ketika kabut itu sirna, yang tampak hanyalah satu, Dia yang selalu ada, yang tidak pernah jauh, yang lebih dekat dari urat leher. Makrifat juga mengajarkan bahwa tidak ada dualitas sejati. Hamba dan Tuhan bukanlah dua yang terpisah, melainkan satu dalam hubungan yang tak terputus. Hamba tetaplah hamba, Tuhan tetaplah Tuhan, namun ruh menyadari bahwa keberadaannya hanyalah cermin bagi keberadaan ilahi. Ia hidup karena Dia menghidupkan, ia ada karena Dia mengada, ia sadar karena Dia menyadarkan. Segala rasa kepemilikan runtuh, segala ego musnah, dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa segala sesuatu adalah miliknya. Dan saat ruh mencapai makrifat, dunia tidak lagi sama. Ia tetap berjalan, tetap bekerja, tetap makan dan tidur, tetapi hatinya selalu berada di hadapan Sang Maha Hadir. Dunia bukan lagi penjara, melainkan taman tempat ia menebar kasih. Kehidupan bukan lagi beban, melainkan amanah untuk menjadi saluran cahaya. Inilah yang membuat seorang arif begitu tenang. Mereka telah mengenal Tuhannya, sehingga tidak ada lagi yang mampu mengguncangkan batinnya. Pada akhirnya, makrifat bukanlah tujuan yang bisa dipamerkan, melainkan rahasia yang hanya diketahui oleh ruh yang telah mengalaminya. Ia adalah pulang ke rumah asal, kembali ke pelukan Sang Pemilik Ruh. Dan ketika engkau sampai di titik ini, engkau akan mengerti bahwa perjalanan panjangmu bukan sekadar tentang mencari, melainkan tentang kembali mengingat. Mengingat siapa dirimu, mengingat dari mana engkau berasal, dan mengingat kepada siapa engkau akan kembali. Inilah puncak zikir penyatuan ruh, saat engkau mengenal Tuhannya dan ruhmu larut dalam keabadian. Sahabat ruhani, setiap perjalanan akan berakhir, namun perjalanan ruhani sesungguhnya tidak pernah berhenti. Hari ini kita hanya membuka satu lembar dari kitab panjang kehidupan. Ingatlah, setiap nafas adalah zikir, setiap hening adalah undangan, dan setiap detik adalah kesempatan untuk kembali mendekat kepadanya. Biarkan hatimu tetap terjaga meski video ini berakhir. Sebab hakikat zikir bukanlah kata yang berhenti di bibir, melainkan cahaya yang terus menyala di dalam batin. Jadikan setiap langkahmu sebagai jalan pulang menuju Sang Maha Kekal. Jika narasi ini menyentuh hatimu, izinkan cahaya ini menyebar lebih jauh. Tekan tanda suka sebagai bentuk syukurmu, dan tuliskan perasaanmu di kolom komentar. Apa yang engkau rasakan setelah menyelami perjalanan ruh ini? Mungkin kata-katamu akan menjadi jawaban bagi hati orang lain yang sedang mencari. Terima kasih telah menemani perjalanan sunyi ini. Semoga Allah senantiasa melingkupi kita dengan cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.